Menurut WHO, pada tahun 2024, lebih dari 350 juta orang mengidap penyakit hepatitis ini. Perilaku seksual yang sehat berhubungan dengan selain pasangan kan itu yang paling penting. Halo, sahabat Singasana. Selamat datang di podcast Ngobrol Sehat, kupas tuntas isu kesehatan bersama dokter spesialis di RSUD Singasana. Dan perkenalkan, saya Cahya, saya host hari ini di podcast kali ini. Hari ini kita akan membahas mengenai topik-topik dan isu kesehatan yang secara santai dan mudah untuk dimengerti. Dan pada hari ini, dalam rangka memperingati Hari Hepatitis Sedunia yang jatuh pada tanggal 28 Juli tahun 2025, kita akan membahas tentang hepatitis. Apa sih hepatitis itu? Menurut WHO, pada tahun 2024 bahwa lebih dari 350 juta orang mengidap penyakit hepatitis ini. Dan sebenarnya apa sih hepatitis ini? Dan untuk menjawab semua pertanyaan itu, tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang dokter dari RSUD Singasana, Dr. Igede Risnawan Swastika Ardanayasa, SPPD Finasim, dokter spesialis penyakit dalam. Selamat datang, dokter. Selamat pagi ya. Gimana kabarnya, Dok? Baik. Pasiennya banyak hari ini? Oh, lumayan. Poli interna nggak pernah sepi, Dok ya? Kunjungan selalu banyak dan meningkat. Meningkat ya, Dok ya? Tungkare. Oke, langsung saja dokter nih. Kita akan membahas tentang hepatitis. Mungkin dokter bisa jelaskan secara singkat apa itu hepatitis ya? Silakan. Ya, terima kasih Cahya dan pemirsa podcast. Jadi hepatitis adalah suatu radang pada liver. Kalau liver bahasa awamnya adalah hepar yang disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu yang paling penting adalah virus hepatitis, hepatitis B atau A atau C. Kedua bisa disebabkan karena autoimun. Ketiga adalah obat-obatan dan bisa genetik. Jadi hepatitis ini menjadi masalah di berbagai negara termasuk negara kita Indonesia dengan berbagai gejala, mulai gejala ringan, berat, dan sedang. Saya kira itu hepatitis saya. Kalau di awam, di masyarakat umum dikenal dengan penyakit kuning. Penyakit kuning ya, iya. Biasanya kita kenal dengan penyakit kuning, Dok. Ya. Untuk hepatitis ini sendiri, jenis-jenisnya apa saja, Dok? Tadi dokter sebutkan ada hepatitis A, B, C, itu gimana ya, Dok? Kalau hepatitis istilah umum dikecaya, itu disebabkan oleh banyak. Tapi yang paling sering penyebabnya adalah virus hepatitis A dan B. Penyebab yang banyak juga adalah genetik, ada keturunan, ada karena obat-obatan, dan ada karena banyak hal. Jadi, tapi yang paling sering dibahas di pembahasan hepatitis adalah infeksi karena virus. Jadi virus paling sering. Virus itu ada 5 saya. Iya. Virus A, virus B, C, D, dan E. Tapi yang paling banyak dibahas adalah virus A dan virus B dan C. B dan C ya, dokter. Ya, untuk itu kenapa ya hepatitis ini bisa jadi masalah untuk kita di sini? Ya, seperti dikatakan oleh Cahya tadi bahwa hepatitis itu menjadi masalah di seluruh dunia termasuk negara kita di Indonesia, sehingga Depkes juga membuat satu program Indonesia bebas hepatitis pada tahun 2030. Nah, kenapa hepatitis menjadi masalah? Karena banyak hal yang menjadi penyebab. Satu, akan berdampak pada kesehatan. Kalau kena hepatitis, virusnya kan merusak liver. Kedua, menyebabkan gangguan kesakitan, misalnya penyakit yang berlanjut menjadi gagal fungsi hati dan kanker hati. Itu dan kesehatan. Kemudian berdampak kepada masyarakat. Masyarakat itu karena penularannya cepat, sehingga itu yang dikhawatirkan. Kemudian kalau pasiennya berlanjut akan menjadi hepatitis kronis dan itu akan menyebabkan biaya kesehatan yang tinggi. Tentu saja, Dok. Dan ketiga adalah dampak pada pengobatan. Nah, kalau pengobatan misalnya dari fase awal itu lebih mudah, tapi kalau sudah berlanjut menjadi hepatitis kronis itu pengobatan lama dan biayanya tinggi. Jadi pasti masalah bukan saja di Indonesia, tapi menjadi masalah di seluruh dunia, sehingga dengan demikian menjadi relevan topik kita dibahas, sehingga memberikan edukasi ke masyarakat bahwa hepatitis ini memang menjadi masalah di Indonesia dan di seluruh dunia. Saya kira itu ya. Iya, betul sekali, dokter. Untuk pengobatan hepatitis apa aja biasanya, Dok?
kita perlu tahu sebelum pengobatan adalah penyebabnya ya. Jadi penyebab tadi yang paling sering dibahas adalah hepatitis A, B, dan C. Nah ini yang paling sering. Kemudian penyebab lain seperti autoimun, obat-obatan itu lebih jarang dijumpai. Nah yang kita bahas adalah harus kita tahu penyebabnya dan penularannya. Ya, kalau hepatitis A penularan itu melewat jalur fekal oral, tadi makanan atau minuman yang terkombinasi dengan virus hepatitis itu. Dan biasanya hepatitis A ini sembuh dalam 1-2 minggu, jarang yang berlanjut. Nah sehingga termasuk kalau dibilang ini ringan ini. Jadi penyakit ringan ya. Kesembuhan besar sembuh 90% sembuh kecuali penyakit pasien-pasien yang lemah nih. Yang sering banyak dibahas juga adalah hepatitis B dan C. Nah ini penularannya melalui lewat jalur jarum suntik dan cairan tubuh dan darah. Nah ini sering menjadi kronis. Kronis itu artinya penyakit sudah berjalan lebih dari 6 bulan. Lebih dari 6 bulan berarti itu udah termasuk kronis ya dok ya? Ya kalau kronis lebih 6 bulan, nah ini pengobatan biasanya agak sulit kita. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Depkes. Kalau hepatitis berjalan kronis, pengobatan lama dan biayanya tinggi. Nah tentu untuk pengobatan pertama adalah pada fase akut namanya ya. Pada fase akut itu biasanya akan sembuh dalam waktu 6 bulan. Nah biasa dibutuhkan adalah daya tahan tubuh yang meningkat dengan istirahat, memberikan nutrisi, kemudian memberikan vitamin. Nah apabila prosesnya berlanjut lebih dari 6 bulan, itu disebut fase kronis. Nah ini sulit pengobatan. Jadi harus mengecek lab rutin, harus. Nah yang bisa diobati adalah antivirus. Dengan antivirus. Nah, ini harus ke rumah sakit ini untuk mengecek lab dan bagaimana tahapnya perkembangan, saya kira itu. Jadi kalau bisa seperti di awal kita harus lebih dini mengetahui sehingga gampang lebih sembuh. Deteksi lebih dini dok ya. Apa aja tuh yang bisa dideteksi dari dini kira-kira dok? Pertama kalau masyarakat misalnya ada penyakit yang meriang, kemudian mata kuning dan kencing kuning, harus segera ke rumah sakit memeriksakan diri. Nah kalau yang di Tabanan bisa langsung ke rumah sakit Singgasana. Kini sudah lengkap di sini. Penyakit dalam, ada labnya lengkap. Nah yang perlu diperiksa adalah darahnya. Nah darahnya apakah ada virusnya kak? Nah yang bisa adalah ABSAG dan anti-ACP. Ada B atau C. Nah kalau A itu kemungkinan semua akan sempurna, membaik ya. Jarang yang berat. Nah yang menjadi perjalanan berlanjut adalah hepatitis B dan hepatitis C. Hepatitis B dan C yang harus diperiksa oleh dokter penyakit dalam dan di pengobatan. Siap. Dan apa aja yang bisa kita lakukan untuk mencegah dari penyakit hepatitis ini dok? Biar masyarakat tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah ini yang paling penting pembahasan kita. Kita memberikan edukasi ke masyarakat bahwa hepatitis A ini akan menular lewat makanan dan minuman yang tercemar. Jadi untuk mencegah tentu kita harus pola hidup bersih dan sehat ya. Satu, seperti yang sudah disarankan harus mencuci tangan. Cuci tangan ya. Cuci tangan 6 langkah nih ya. 6 langkah. Terus ingat lagi tentang kemudian pakai sabun juga ya. Iya betul. Kemudian untuk hepatitis B dan C karena berbeda penularannya lewat cairan tubuh, nah harus pola hidup bersih dan harus proteksi diri. Iya. Pada misalnya yang masyarakat yang potensi tinggi, misalnya perawat, kemudian bidan dan pekerja kesehatan harus memakai proteksi diri. Sarung tangan, cuci tangan. Kedua yang penting juga adalah karena melewat cairan tubuh, hati-hati kalau tertular cairan tubuh. Nah yang ketiga juga melewat hubungan seksual. Nah ini perlu juga dikonsumsi masyarakat bahwa salah satu penyakit virus yang menular lewat hubungan seksual virus B dan C ini. Iya B dan C ini ya dok ya. Ya saya itu aja ya. Memang prinsip itu adalah menjaga pola hidup sehat. Iya, kita harus menjaga pola hidup sehat sih ya dok ya, supaya kita terhindar dari banyak penyakit seperti salah satunya hepatitis ini dok ya. Mungkin tadi dokter jelaskan mengenai hubungan seksual ya dok. Gimana kira-kira? Apa yang harus dilakukan oleh Sobat Singgasana supaya tidak tertular? Gimana dok? Ya, memang benar ya. Hepatitis B dan C itu menular salah satunya adalah lewat hubungan seksual. Dalam hal ini ya kita diedukasi bahwa masyarakat supaya perilaku seksual yang sehat seperti banyak dijelaskan. Satu harus memakai kondom. Artinya jangan berhubungan dengan selain pasangan. Kan itu yang paling penting. Betul banget itu dong. Jadi kalau memang harus di rumah pakai kondom, kemudian itu yang paling penting. Sehingga ya berhubungan seksual jangan seperti
harus dengan pasangan. Mungkin dokter ada saran untuk para sahabat Singasana? Ya memang seperti dikatakan di awal bahwa penyakit ini menjadi masalah bukan saja di Indonesia, juga di seluruh dunia. Yang paling penting adalah bagaimana menghindarinya. Tentu yang pertama adalah pola hidup bersih dan sehat seperti dianjurkan, mencuci tangan sebelum makan, kemudian penggunaan jarum suntik. Nah, hati-hati ini diperkenalkan jarum suntik yang pakai bersama. Kemudian yang penting adalah ikut program vaksinasi. Nah, sekarang pemerintah sudah melakukan program vaksinasi untuk hepatitis B. Nah, ini akan mencegah masyarakat dari tertular penyakit B. Sehingga demikian yang penting adalah satu, pola makan, kedua rutinlah olahraga, dan 23, yang ketiga menjaga pola hidup bersih dan sehat, dan vaksinasi. Vaksinasi tentunya dok ya. Ya baik, luar biasa sekali ternyata ya tentang hepatitis ini sendiri dok nih. Baik, itu sangat kompleks untuk dicegah. Kita harus melakukan pola hidup sehat dan lain sebagainya. Dan jangan lupa kita bisa ke RSUD Singasana karena sudah lengkap pemeriksaan untuk hepatitis ini ya dokter ya. Baik, terima kasih dokter atas waktunya sudah main ke podcast kali ini. Terima kasih. Dan kepada sahabat Singasana, pada episode kali ini jangan lupa untuk share podcast ini ke seluruh keluarga dan terutama untuk yang pengen tahu tentang hepatitis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.